pendapat atau pandangan di antara tokoh-tokoh Islam itu boleh terjadi bila mana terkait dengan masalah furu'iyah, yaitu cabang-cabang agama. Yang terkenal kalau di Indonesia ini misalnya, apakah seseorang itu sholat subuhnya harus pakai kunut atau tidak pakai kunut. Nah, ini urusan-urusan furu' atau cabang. Itu perbedaan pendapat memang terjadi. Jangankan di antara tokoh-tokoh zaman sekarang, di kalangan para sahabat aja ada perbedaan pendapat dari mereka ini dalam menyikapi ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dan itu terjadi, tidak masalah, karena ini masalah furu' atau cabang-cabang. Tapi masalah usul misalnya, ya jangan berbeda pendapat. Misalnya, apakah Allah itu Maha Esa atau tidak Maha Esa? Seperti berbilang gitu. Ini tidak boleh. Siapapun yang mengatakan dirinya Islam, baik masyarakat awam apalagi tokohnya, maka harus menyatu. Demikian juga tatkala menghadapi serangan-serangan musuh, tentunya musuh dalam dunia Islam itu adalah orang-orang non-muslim, maka umat Islam harus bersatu. Walaupun dalam perbedaan-perbedaan pendapat itu ya, tokoh-tokoh Islam ini bagaimana caranya mengemas persatuan. Karena ada kan di dalam mazhab-mazhab ya, ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu kan tidak semuanya 4 imam ini sama semuanya, tidak. Banyak berbeda pendapat. Bahkan juga kadang-kadang yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram. Tapi bukan menyebabkan pertengkaran, bukan. Itu adalah pendapat fikih atau pendapat ijtihad yang dikatakan tadi, yaitu furu'. Tapi tatkala menghadapi musuh Islam, misalnya kalau di Indonesia ini ya, dulu pernah ada zaman G30 SPKI gitu, maka umat Islam harus bersatu. Mau kiainya, habaibnya ya, ustadznya atau masyarakat umumnya atau orang-orang yang aktif di masjid maupun musola-musola, bahkan orang muslim yang hidup di pasar, ini kalau sudah menghadapi gentingnya ancaman dari luar Islam, orang-orang kafir, maka harus bersatu. Itu begitu. Jadi harus dipetakan ya, kita sebagai tokoh-tokoh Islam ini harus pandai memetakan. Oh, fulan bin fulan tokoh ini berkata demikian, saya nggak cocok dalam urusan apa. Kalau cuma dalam urusan furu'iyah, ya itu hak mereka. Kita berhak untuk menjawabnya sesuai dengan keyakinan kita. Ya, misalnya begini, di bulan suci Ramadan, ada orang yang makan di siang hari karena lupa, kemudian di tengah jalan ini lupa, dia ingat. Nah, apakah harus langsung diuntahkan? Nah, misalnya ada perbedaan pendapat, oh menurut Imam Fulan, gitu ya, ini harus diuntahkan. Yang satu mengatakan, oh kalau dia lupa tidak harus, demikian dan seterusnya. Ada perbedaan pendapat. Kita boleh bersitekan, boleh di dalam bab ini, karena ini urusan furu'. Tapi kalau misalnya ini Islam, kita umat Islam di Indonesia akan diserang oleh Amerika, akan diserang oleh Tiongkok, akan diserang oleh Jepang, akan diserang oleh Inggris. Maka umat Islam, khususnya tokoh-tokohnya ini, wajib hukumnya untuk menyatukan umat Islam dalam berpikir, lawan saya bukan kamu. Kalau masalah furu' saja, ya biarlah. Tapi lawan kita adalah orang-orang penjajah ini, ya, dari orang-orang kafir yang akan menghancurkan negara kita Indonesia, khususnya akan membunuh, membantai umat Islam yang ada di Indonesia. Kita wajib untuk bergandeng tangan untuk memerangi mereka. Begitulah kurang lebih ini ya, anjuran bagi tokoh-tokoh Islam harus bisa memilah-milah mana itu urusan furu' dan mana itu urusan usul, yang kalau urusan usul ini tidak boleh berbeda pendapat. Karena kalau masalah usul seperti keyakinan kepada Allah SWT, keyakinan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, keyakinan kepada Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, kalau itu yang diperselisihkan, maka yang berselisih dengan umat Islam itu hukumnya kafir atau murtad. Nah, ini beda masalahnya. Tapi di dalam konteks yang saya katakan, ayo tatkala kita menghadapi serangan musuh dari luar Islam, kita bersatu dan kita semangat untuk li'ila kalimatillah, meninggikan yaitu ayat-ayat Allah, maksudnya adalah agama Islam. Itu yang perlu untuk ditekankan kepada khususnya para tokoh-tokoh Islam.